Salam. Ya, kita memang diharapkan bangsa kita yang besar nih 270 juta jiwa diharapkan punya kesadaran. Kesadaran sebagai bangsa yang besar yang di dalamnya bangsa ini memiliki berbagai suku bangsa, berbagai macam agama, berbagai macam bahasa, tapi hendaklah kita punya kesadaran. Kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bernegara satu, ya negara Indonesia. Ini harus ada kesadaran. Termasuk juga kesadaran bagaimana supaya SDM kita ini meningkat. Ya maka ya terus diharapkan bangsa Indonesia ini terus mau belajar. Ya Al-Quran sendiri memerintahkan supaya ikro, baca. Yang intinya adalah ya supaya terus belajar. Ya belajar yang kaitannya dunia dan juga belajar yang kaitannya akhirat. Siapa ingin bahagia di dunia ya itu dengan ilmu. Siapa ingin bahagia di akhirat yaitu dengan ilmu. Dan bagaimana ingin bahagia di keduanya, yaitu juga dengan ilmu. Maka itulah. Ya, kun aliman wala takun jahilan. Ya, Rasulullah ingin sekali pengikutnya ini menjadi orang-orang yang cerdas. Jangan sekali menjadi orang-orang yang dungu. Ya, jadi begitu. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang cerdas dengan terus-menerus belajar. Belajar dari buayan sampai liang kubur, long life education, ya belajar seumur hidup ini, ya termasuk juga kita ngambil pelajaran-pelajaran apa yang sudah pernah terjadi, ya pelajaran-pelajaran, ya kita sebagai bangsa ini pernah mengalami, ya masa-masa sulit, ya. Masa-masa bagaimana 350 tahun dijajah oleh Belanda. Ya. Tentu bagaimana menderitanya bangsa ini. Ya, penjajah itu yang perlakuan yang dijajahnya seperti binatang. Dan memang mereka menganggap ya yang dijajah itu orang yang tidak berbudaya. Ya, mereka akhirnya memperlakukan ya semaunya terhadap bangsa ini. Bagaimana bangsa Indonesia itu sebelum merdeka tentunya diadu domba. Ya, diadu domba itu antara kerajaan dengan kerajaan satu. Bahkan dalam satu kerajaan ketika ada kekuatan yang berbeda dibenturkan itu. Ya memang kerjaan penjajah begitu, mengadu domba. Nah, makanya bangsa ini juga harus punya kesadaran ya bahwa yang selalu mengadu domba itu adalah penjajah. Dan penjajah itu karena enaknya menjajah tidak ingin dia sampai kehilangan ya dengan jajahannya. Memang ada negara-negara akhirnya merdeka, dimerdekakan ya dengan hadiah ya. Kita tahu banyak negara-negara di dunia ini merdekanya karena hadiah. Tapi Indonesia merebut kemerdekaan tuh dengan darah dan air mata, ada perang kemerdekaan. Nah, itu kita harus tahu, kita ini merdeka ini dengan cara ada perang kemerdekaan. Jadi kita ini lebih terhormat. Kita bukan hadiah. Nah, situasi yang sudah merdeka ini tentu makna merdeka adalah kita bisa mengelola kekayaan kita, mengelola bangsa kita. Maka ini kita harus sadar, ya negara ini negara yang kaya kalau dikelola dengan baik akan memakmurkan rakyatnya. Sebagai catatan tadi itu, yang namanya penjajah tidak ingin kita ini ya bersatu. Ya, bagaimana kita ini pecah belah. Itulah penjajah dulu. Dan Inggris adalah negara yang terkenal dengan sebutan negeri yang tidak pernah terpendam.
ya mataharinya, karena begitu luasnya jajahan Inggris. Dan Inggris itu menjadi penjajah yang sangat besar itu jajahannya, karena adu domba yang sekarang ini dilanjutkan oleh Amerika. Dulu itu hegemoni adalah setelah Belanda itu Inggris, setelah Inggris sekarang ini Amerika. Dan Amerika pun gitu, sama saat ini melakukan ya upaya adu domba. Timur Tengah itu yang kacau sekarang ini, menjadi terpecah negaranya, ya, maupun adanya perang saudara. Karena ya penjajah itu, American Gang itu yang melakukan adu domba. Nah, kesadaran ini harus ada pada bangsa Indonesia. Ya, kesadaran bahwa tetap itu ancaman itu adalah dari luar adalah ya, American Gang itu yang melakukan adu domba. Maka harus berhati-hati kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia. Ya, di Indonesia kan tadi itu yang poros kekuatan tuh nasionalis dan agama. Karena komunis sudah tidak ada lagi. Komunis dilarang oleh TAP MPR. Ya, semenjak pemberontakan G13 PKI, ya, atau itu sebenarnya adu domba American Gang yang akhirnya hikmahnya juga tetap ada, hilangnya komunis di Indonesia. Tapi tadi itu kekuatan yang ada nih, yang dua nih, agamis dan kekuatan nasionalis, jangan mau diadu domba. Ya, apa bisa perbedaan itu tidak bisa dibenturkan, artinya bisa kerjasama? Bisa saja. Ya, bisa saja, asal kesadaran itu, baik kalangan nasionalis maupun kalangan agamis punya kesadaran. Ini Indonesia ini satu-satunya negara ya di muka bumi ini, tidak ada di tempat lain, ini satu-satunya yang memiliki kekayaan, memiliki keanekaragaman, itu satu-satunya yang harus kita jaga. Kalangan nasionalis menjaga, kalangan agamis menjaga. Dan hilangkan prasangka curiga itu. Seolah-olah kaum agamis menganggap bahwa ya kaum nasionalis ini lawan yang harus dihancurkan karena mereka adalah tidak mendukung agama. Nah, itu tidak boleh ada. Kebalikannya, kalangan nasionalis juga jangan mencurigai kalangan agama bahwa kalangan agama ini biang brengsek. Bisanya cuma ya mengadu domba saja. Yang bisanya cuma bikin demo-demo saja. Itu juga jangan ada curigaan ke situ, karena kalangan agamis itu ada yang moderat, ada yang benar-benar mencintai bangsa ini. Ya, itulah kalau di Indonesia kalangan agama yang moderat itu adalah ya yang paling besar adalah ya NU, maka disebut NU kultural ya. Nah, begitu juga Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah yang berkemajuan, NU kultural, NU moderat ini, dan Muhammadiyah yang berkemajuan ini adalah gerakan agama yang moderat, yang mereka sangat mencintai bangsa ini. Nah, semangat mereka menjaga NKRI. Ya, kalangan agama yang kerjaannya merusak, mengadu domba sebagaimana di Timur Tengah itu ya cuma dua saja. Ya, Wahabisme dan Hizbut Tahrir, dan keduanya melemah itu. Ya, Wahabisme kan pusatnya sudah dilarang di pusatnya sendiri. Yang tadinya dibiayai oleh Arab Saudi, sekarang justru di pusatnya sendiri sudah dilarang. Mereka melemah. Ya, di medsos memang mereka masih bergerak, masih ya hidup situs-situs mereka, ya channel-channel mereka, tapi makin melemah mereka karena banyak yang melawan, termasuk juga Hizbut Tahrir sudah dilarang kan, sudah dilarang juga, udah terbongkar cara-cara mereka ya bikin makar dan sebagainya. Jadi kembali, bangsa ini harus punya kesadaran. Setelah sadar, ayo beraksi, jaga NKRI. Salam.